Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan Super Cup antara Manchester City melawan Sevilla. Dan ini laga pertama City ya di Super Cup. Sedangkan Sevilla udah berkali-kali dan sering juara ya. Kapan tapi gue lupa kapan juaranya. Tapi sebelum kita ngebahas Super Cup, kita ngebahas dulu pertandingan yang terakhir kita lakuin lawan Burnley di laga pertama Premier League. Iya. Dan kita menang berapa? 3-0 ya. Yang dicetak 2 Haaland sama yang terakhir itu dari Rodri. Dan gimana menurut mas pertandingan itu? Kita bahas dikit aja kali ya. Oke, menurut gue untuk awal sih, untuk awal Premier League sih udah oke. Apalagi di awal-awal kita udah unggul 2-0 tuh lewat Haaland. Karena lumayan cepet sih di awal-awal babak pertama kita udah unggul 2-0. Ya walaupun menurut gue permainannya nggak yang sebagus akhir musim tahun lalu kan. Betul. Apalagi juga City pakai formasi yang John Stones nggak maju ke depan. Johnson nggak ada kemarin masih cedera. Makanya permainan yang biasa kita kenal di musim lalu tuh belum diterapin di musim ini. Masih di laga resmi ya. Kayak contohnya kemarin Community Shield dan sekarang di Premier League. Jadi pemain terbaik belum dikeluarin nih sebenarnya. Tapi nggak tahu tuh apakah Pep kan biasanya setiap musim ngelakuin hal beda ya. Betul. Bahkan si Gary Neville pernah bilang tuh ketika semua tim lawan bakal nyari cara buat ngadepin City yang musim lalu, Pep udah berubah duluan gitu. Tapi kita nggak tahu nih apakah Pep pakai 2 striker ini apakah bakal terus-terusan atau enggak, ini emang pengganti Kevin De Bruyne aja gitu. Betul. Karena juga pas preseason ya City masih mainin John Stones maju tuh kayak lawan Yokohama, lawan Bayern Munchen. Tapi sekarang bukan giliran ya. Pas masuk ke Liga udah nggak pakai itu. Terlepas dari John Stones yang cedera ya. Iya. Ya tapi emang buat laga awal kita sangat-sangat udah oke lah dibandingkan tim-tim lain kayak MU. Banyak, walaupun gue gak nonton, tapi banyak fansnya kurang puas dengan permainannya. Liverpool juga seri lawan Chelsea, walaupun mungkin yang ngagetin Chelsea ya karena bisa nahan imbang Liverpool. Dan Arsenal juga cuma menang 2-1 lawan siapa, Bournemouth apa? Arsenal tuh lawan siapa ya? Gue lupa lagi. Oh enggak, lawan Nottingham Forest. 2-1. Dan yang paling oke mungkin City sama Newcastle. Betul. Karena Newcastle menang 4-1 ya. Dan menurut gue bener udah oke sih. Karena kita menang 3-0 dan clean sheet. Jadinya untuk awal-awal musim sih udah oke. Iya tapi ya oke lah. Jadi kita langsung aja bahas buat pertandingan besok. Jadi hari Kamis ya. Besok Kamis dini hari City lawan Sevilla. Kita mulai dari mana nih? Mungkin dari pemain City dulu ya. Boleh. Jadi City itu ada beberapa pemain yang cedera. Contohnya baru kemarin itu Bernardo Silva yang nggak dibawa ke Yunani ya. Main di Yunani kita. Jadi penyebabnya apa sih? Katanya sih kecapean. Agak ada masalah pas kemarin lawan Burnley. Cedera dikit. Makanya mungkin nggak mau diambil apa? Nggak mau dipaksakan lah dibawa. Dan menurut gue ini agak harusnya ada lampu merah dikit nih buat manajemen City karena nggak ada Bernardo. Ini baru di awal musim. Iya. Dan musim panjang dan mumpung masih di transfer window, harusnya lebih cepat lagi untuk mutusin bakal beli siapa. Karena kita baru awal musim udah Kevin cedera, Bernardo cedera, itu main kunci semua, Gundogan udah nggak ada. Kovacic harus nyesuain dan lain-lain lah. Nah, tapi kita baca dulu nih pemain yang dibawa Pep Guardiola ke Yunani ya. Ada siapa nih? Ederson, Ortega, Carson, Rico Lewis yang baru perpanjang kontrak. Sudah Walker, Akanji, Stones, Laporte, Guardiol, Ake, Gomez, Rodri. Ini banyak banget main belakang ya. Dari tadi belum kelar-kelar ini. Phillips, Peron, Kovacic, McAtee, Palmer, Alvarez, Haaland, Grealish, Foden, dan Bob. Kalau kita perhatiin di sini yang dibawa tapi by the way Diaz ternyata dibawa ya. Cuman kayaknya buat ikut aja gitu. Buat ikut angkat piala kalau juara. Secara di daftar mungkin enggak ya. Tapi ikut aja gitu. Nah kalau kita perhatiin ini pemain yang bener-bener kreatif tuh cuman Foden doang. Alvarez ya? Bisa dikatakan Alvarez oke sih, lumayan lah kreatif, tapi maksudnya secara create chances ya kita kurang banget. Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva nggak ada gitu. Betul. Ya mungkin Bernardo Silva akhir-akhir ini bukan yang kreatif ya, lebih ke apa sih ya aliran bola lah gitu. Tapi ya kita kurang pemain tengah gitu. Dan menurut gue kalau Bernardo tuh kalau di Bernardo di tengah masih bisa digantiin Kovacic walaupun nggak sebanding Bernardo ya. Dan di kanan tuh masih bisa ada Foden. Nah masalah Kevinnya ini menurut gue yang agak-agak kerasa kehilangan tuh menurut gue Kevin, karena ketahuan banget kayak di Community Shield sebelum dan sesudah ada Kevin tuh beda jauh banget. Pas Kevin main tuh langsung depan. Sedangkan kalau nggak ada Kevin masih agak hati-hati ya. Mungkin itu emang intrusi Pep, tapi
kita tetap butuh pemain yang berani ngambil resiko di umpan gitu Ya, kan. bahkan yang gol lawan Burnley itu awal gol pertama itu salah satunya kreasi dari Kevin De Bruyne tuh Kevin, yang betul. crossing. Gol Crossing terus ke Rodri, Iya, terus Rodri langsung iya. di-shoot ke Haaland. Ya itulah kenapa kita makanya City lagi gencar-gencarin ini ya transfer Iya. dua orang ini. Ini yang berita yang paling kenceng-kencengnya untuk datang ke City ada Paqueta dari West Ham sama Jeremy Doku Dari Rennes. Dan Liga menurut gue ini Prancis. dua pemain yang City butuhin banget. Yang pertama kita butuh tengah yang ofensif menurut gue kan, karena City kemarin ada beritanya City mau nyari pemain tengah yang bisa golin. Iya. Menurut gue itu Tapi apakah ini Paqueta Mas bilang tadi barusan yang City butuh, ada nggak yakin? Maksudnya gue kalau secara ini ya, secara fans City banget, gue sebenarnya nggak ngelihat, gue nggak pernah perhatikan permainan Doku sama siapa nih? Paqueta. Maksudnya bahkan fans City juga bilang ini bukannya kemahalan ya, atau kenapa nggak ngincar yang lain gitu. Gue nggak, sebenarnya agak bingung juga kenapa City pengen Paqueta sama Doku gitu. Karena gue aja baru tahu Paqueta main tuh, bahkan gue cari-cari di TikTok gitu, di YouTube baru tahu tuh gara-gara lihat-lihat video itu gitu. Tapi sebenarnya Paqueta udah bagus ya, udah naik ya dari Lyon tuh, udah mulai banyak sorotan. Iya. Tapi nggak segede sorotan yang superstar lainnya, tapi potensi ada. Dan menurut gue butuh secara cara mainnya. Kalau secara harga mah gue yang harga lepasin, tapi menurut gue yang udah siap untuk langsung ini musim udah mulai gitu. Tapi menurut gue secara mainnya, emang mainnya kalau gue sih nggak ngelihat Paqueta sama Doku itu pengganti Gundogan dan Mahrez itu. Iya, betul. Mungkin Doku iyalah karena masih muda, masih raw talent, mungkin bisa di apa asal lagi. Tapi kalau buat pengganti Gundogan, menurut gue milih Paqueta ya mungkin gue salah ya. Itu agak terlalu buru-buru gitu. Iya. Harusnya menurut gue nih kita tuh nyari tengah dari sebelum Gundogan mau pergi gitu. Bener. Dari musim lalu udah ngincar-ngincar gitu. Makanya sebenarnya ada yang bilang juga ini panic buying kan. Iya. Tapi menurut gue ini udah tepat untuk saat Sekarang. ini. Untuk sekarang sih udah tepat ya. Tapi Kalau mau cari lagi udah sebulan, nggak sampai sebulan, 15 hari lagi udah habis itu. Tapi emang transfer. Kalau misalnya ditanya pemain tengah yang available, gue juga gak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya. Siapa ya? Makanya gue tuh di transfer kali ini yang udah fix Kovacic sama Guardiola tuh gue yang menurut gue paling zerk tuh. Guardiola emang dari dulu ada rumor emang gue pengen banget nih orang nih. Iya, benar. Dan siapa namanya? Kovacic. Si Kovacic juga ya oke lah, karena dia dibutuhin giring-giringnya bagus ya, dan gue udah tahu Pak Kovacic itu mainnya gimana. Tapi kalau Paqueta sama Doku gue nggak pernah lihat. Jadi ya semoga kita salah dan semoga nggak jadi lagi kayak Calvin Phillips itu beli agak mahal tapi nggak jadi gitu ya. Iya. Tapi menurut gue Paqueta mungkin bisa karena dia tipikal yang stylish mainnya kan, terus agak sering direct umpan ke depan. Dan menurut gue untuk posisi sekarang nih masih dipoles karena saingannya tuh nggak sebagus, maksudnya nggak yang beda jauh kayak Phillips dan Rodri gitu. Iya. Karena masih Kovacic dan Kevin kan belum tentu main tiap pekan kan. Dan tandingannya Kevin nggak ada tuh, nggak kayak Gundogan yang udah pasti tiap pekan main. Menurut gue Paqueta masih bisa dimainin terus lah gitu dengan Kovacic. Jadi ada saingannya yang sepadan gitu. Iya, sebenarnya sih kalau gue sih kalau pertama dengar gue tuh tetap excited ya kalau Paqueta datang ya. Tapi ya kita lihat aja. Dan kalau dia main di tim inti Brazil harusnya terjawab ya. Harusnya dia betul. Bagus di tim gede kayak City gitu. Apalagi yang sistemnya udah ada dan teman-temannya mendukung gitu. Semoga sih bisa. Kalau jadi ya semoga bisa bagus karena Paqueta secara personal term tuh udah setuju. Jadi City kemarin tuh nawar 70 juta ke West Ham tapi ditolak sama West Ham. Jadi City akan nawar yang lebih tinggi lagi. Dan Paqueta udah setuju, tinggal deal-dealan antara City sama West Ham aja sih. Menurut gue udah pasti dapat sih. Udah pasti dapat, dan karena emang ya West Ham mau gimana lagi. Dan udah agree personal term, dan City emang butuh beneran gitu. Dan emang harus segera. Dan gue dapet info tadi pagi, gue lihat di salah satu fanbase West Ham tuh udah ngincer Kudus dari Ajax. Jadi itu semoga ada tanda-tanda kalau Kudus jadi West Ham, ya mereka bakal lepas Paqueta ke City gitu. Tapi itu yang kita omongin tentang transfer. Jadi kita harus fokus sekarang ke laga Sevilla lagi ya, karena terlalu menarik omongannya. Jadi lawan Sevilla kita udah mainin 2 pertandingan di musim lalu di Liga Champion ya. Kita pertama di laganya di home-nya Sevilla kita menang
menang 4-0 itu jadi 4-0 laga pembuka Champions League Champions League. group stage musim lalu. Kita menang 4-0, menang gampang lah ya. Gampang, dan di Pertemuan kedua pertemuan keduanya itu kita menang 3, mana nih gambarnya? Oh, kok nggak ada gambar ya? Oh, ini nih. 3-1. sempat kebobolan dulu ya. Iya, tapi ini emang udah lolos nggak sih sebenarnya? Kayaknya udah lolos deh. Kayaknya match terakhir ya. Makanya yang dimainin ya lapis kedua ya. Ya Semoga dari track-track yang udah kita lakuin musim lalu sih keulang ya. keulang, walaupun tentu beda skenario, kayak nggak ada Kevin atau mungkin Nggak ada Ruben secara Dias. nggak ada Ruben Dias, apalagi secara kita nggak pernah main di Super Cup, pasti bakal lebih nervous karena kayak musim lalu aja di final Liga Champion kita semua orang City pasti menang gampang di 0% lah si Inter Milan, tapi ketika main di final udah beda banget kayak Beda City yang banget, kita kenal. Tapi harusnya Super Cup beda lah ya sama Iya betul, Champions League tekanan lebih kecil, tapi tekanan bakal lebih besar dibanding group stage musim lalu gitu. Iya benar. Karena emang ya harus menang, karena kemarin kita kalau Manchester City kalah. Terus kalau gue lihat dari pemenang-pemenang Super Cup musim lalu, musim-musim sebelumnya kayak Chelsea bisa juara. Pasti yang menang Madrid dari yang gitu, pemenang dari- Champions League. Iya, jadi menurut gue nggak ada alasan buat kita kalah sih. Iya, tapi sebenarnya gue agak mikir tuh City tuh main nggak akan pernah sebagus itu kalau di laga final gitu. Iya. Kayak musim lalu di FA Cup, Champions League, terus apa? Community Community Shield. Shield, yang gitu-gitu pemain itu emang agak hati-hati, tapi terlihat nggak meyakinkan gitu. Ya tapi kalau kita lihat lagi nih pertandingan terakhir City kan kita menang nih 3-0. Kalau kita lihat pertandingan terakhir Sevilla, dia tuh kalah 2-1 di kandang sendiri lawan Valencia. Ya walaupun ada kartu merah, tapi at least Ada. ya siapa tahu dia emang lagi jelek aja gitu. Iya betul. Dan kalau kita lihat sudah main nih ada En-Nesyri, Suso, Lamela, Campos, Lamela, Rakitic, Fernando, Navas, Bade, Gudel, Acuna sama Bono ya. sebenarnya nggak beda jauh ya sama musim-musim kemarin ya. Iya. Ya harusnya kita bisa lah nggak bisa menang lawan mereka lah. MU yang kalah kan musim lalu. Iya nggak sih? Iya betul, MU kalah yang Iya, kesalahan kalah. De Gea. Agak aneh. Oke lanjut. Kalau kita bahas prediksi formasi, menurut Mas besok City bakal mainin gimana nih? Formasi yang pasti gue pengen Pep itu masang Ederson di depan. Di Di belakang kiper. di kiper karena udah teruji kalau final-final yang tensinya gede menurut gue lebih bagus kalau Ederson. Ya, Ya secara mental menurut gue Ederson ya lebih unggul dibanding Ortega. Tapi Ortega di final FA Cup juga oke sih. Kemarin juga sudah oke tuh. Oke, tapi kan ini kan secara Eropa mungkin bakal lebih Iya. siap Ederson ya. Apalagi Ederson di final mainnya bagus banget itu lawan Inter Milan. Terus apalagi Tapi mungkin lebih ini sih ngomongin kalau menurut gue ya. Ini ya jatahnya Ederson aja sih. jatah Ederson. Tapi kalau misal dipasang Ortega gue Nggak tidak apa-apa percaya. juga. Tapi ini memang jatahnya Ederson menurut gue. Terus yang gue pengen lagi sih Guardiol. Ini menurut Mas bakal main back 3 apa back 4? Kalau Menurut gue back 4 sih. Back 4 kayak kemarin tetap. kemarin back 4 ya? Kemarin back 4 sih. Kiri Akanji di kiri terus, bener-bener di kiri. Sering Tengahnya? giring. Tengahnya si Diaz. Diaz nggak main. Diaz nggak main ya? Kanan Walker. Karena Walker. Coba kita lihat ya. Kok gue lupa ya? Enggak, kayaknya mainnya back 3 tetap deh. Coba kita cek nih. Oh enggak, kiri Luis ya? Enggak, lu Iya, lu salah. di kiri, Luis di kiri. Oh ada Ake ya? Oke, main. Oke, Sebenarnya CB agak- 2 CB Oke, iya menurut gua agak 4 tapi bukan 3 yang kayak biasa Johnston ya. Heeh. Iya menurut gua bakal tetap 4 back. Tapi Luis juga kemarin dia sempat maju-maju juga deh. Maksudnya emang agak ke tengah gini ya. Jadi Iya, formasi ke kayak tengah gini. Ya. Nah, itu agak susah tuh mainin Ake apa Guardiola tuh. gitu ya. Terus masa Akanji dilepas gitu. Gua agak bingung gitu tuh. Tapi Akanji sebenarnya di Community Shield enggak superior biasanya, jadi menurut gua Guardiol dan Ake patut dicoba sih. Ya atau mungkin Guardiol babak kedua gitu walaupun kalau misalnya harus bertahan City. Ted Walker, gua Rodri, Johnston. Kalau back 4 enggak ya? Johnston udah main loh. juga Bingung main ya? kan? Oh bingung kan? Gue juga nggak tahu nih. Yang penting menurut gue sih depannya kayaknya masih tetap mainin Alvarez sama Haaland sih. Haaland benar. Dan itu yang nanti kita bilang ya, apakah ini jadi formasi seterusnya City karena nggak ada Kevin De Bruyne. Jujur gue juga bingung anjir. Maksudnya sebagai kita editor tuh kayak kalau kita ngupload formasi gue bingung nih, maksudnya formasi Iya, gimana nih? Mau siapin back 4 ntar back 3, mau siapin back ntar back 4, jadi agak bingung ya. Tema gue enaknya di depan ada Haaland dan Alvarez kayak gol keduanya Haaland lawan Burnley kemarin. Jadi pas Walker crossing ada 2 orang di dalam kotak Iya. penalti dan akhirnya kan Alvarez umpan assist ke Haaland kan. Jadi
Itu mungkin kelebihan kalau kita main di 2 striker gitu. Dan ini kan nggak ada Bernardo Silva nih. Nggak ada. Berarti kanannya siapa? Mungkin Foden. Mungkin Foden sih. Foden paling memungkinkan menurut gua. Mungkin kalau misalnya kita bahas ya, mungkin depan Haaland, Alvarez, 2 Grealish, kiri Foden. Grealish, kanan Foden, CM-nya nggak ada Kevin. Kalau Johnston ya Johnston. Tengahnya gue Kovacic paling ya. Kovacic paling. Nggak lagi kan? Kalau misalnya Foden kanan, Iya. kalau Masa masa mau Palmer. Masa mau Palmer Palmer kanan, kanan. Foden tengah ya itu paling bagus sih. Nah, itu Si Foden di Makanya kanan. kita nggak ada CAM, bingung nih. Bener. Foden kanan ya, tengahnya mau nggak mau Kovacic, tapi Kovacic emang dari CAM bagus ya. Kayak gue agak ngeri sebenarnya pertandingan ini. Gue takutnya kalah. Maksudnya kalau kalah gue malas diledekin, terus kayak kita harus menang di pertandingan Super Cup pertama. Siapa Kalau lagi sayang- kita kalau main Super Cup ya harus menang Liga Champions dulu. Iya, makanya agak ribet ya. Kalau Jadi- kemarin Community Shield mah gue agak bodo amat ya. Iya, karena kita udah gampang lah untuk menang Premier League gitu. Tapi mungkin untuk pastinya prediksi kita ntar kita upload aja di IG Masih Tirum. Jadi ntar di sini kita pikirin lagi Iya. bakal gimana. Kita lihat dulu ntar malam ada info-info apa gitu. Tapi menurut Mas perjalanan jalannya pertandingan bakal gimana? Menurut gua pastinya bakal lebih hati-hati sih, bakal nggak akan derdedur dari awal Iya, betul. pastinya, karena kan menurut gua kayak kemarin Burnley kita golin cepet ya mungkin karena lawan Burnley gitu. Iya, walaupun Burnley peringkat 1 Championship tetap aja Iya. tim Championship ya. Makanya yang gua khawatirkan sebenarnya defendingnya Sevilla ini bakal bagus atau enggak nih, karena kan yang mematikan serangan City lawan Arsenal ya Arsenal bagus defendingnya, bisa nutup pemain City, Betul. bergerak City, terus long passnya diambil semua, dan semoga kalau Sevilla masih bisa ditembus ya menurut gua masih bisa lah. Iya, Minimal apalagi- 1 gol di babak pertama gitu. tapi menurut gue sih, gue sekarang sangat pede dengan back City. Jadi menurut gue kita bisa clean sheet. Dan Bisa. kalau masalah, gue sih masalah cuman tengahnya doang sekarang nih. Kayak musim lalu kan kita kagak ada masalah tengah ya. Sekarang Nggak gue bener-bener tumben banget di City ada masalah dengan pemain tengah yang kira-kira siapa nih gitu. Tapi kalau masalah back, keeper, Nggak ada. dan penyerang gue sama sekali gak masalah. Jadi menurut gue prediksi gue kita menang dan clean sheet. Iya. Dan kalau menang menurut gua bakal tipis. Iya. 1-0 menurut gua. Iya, dan clean sheet ya. Clean sheet. Ya misalnya Valencia aja bisa walaupun ada kartu merah ya. Iya. Kenapa City enggak gitu. Jadi ya, Yang penting sih nggak ada penalti-penaltian ya. tapi kita ada extra time sih kalau seri. Ada gak ya? Kayaknya ada deh. Kayak ada deh. Kayaknya gak mungkin secepat itu. Sayang-sayang Super Cup langsung ngadu penalti kan. Bener. Jadi menurut kita prediksi kita menang lagi walaupun terakhir kali kita lawan Sevilla. oh enggak, bukan lawan Sevilla, lawan Arsenal kita Oke. prediksi juga salah gitu. Hmm. Pas lawan Burnley kita bener. Kita bikin review gak sih Burnley? Lupa lagi. Oh, enggak ya? kayak enggak. Oke, jadi menurut kita prediksi kita City menang dan ya semoga kita dapat piala biar nggak diledek juga lah. Nah, bisa membuktikan aja kalau City emang beneran jago walaupun beda musim, walaupun nggak ada Kevin, walaupun nggak ada Bernardo, walaupun nggak ada Gundogan gitu. Ya, tuh. Dah itu prediksi kita. Jadi buat kalian yang punya prediksi lain, Langsung City bakal komen. mainin siapa? Prediksi skor langsung aja komen di bawah. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Menuju 1000 ya. tuh YouTube Masih Tirum dan follow semua sosial media. Bye bye. Thank you udah nonton.